Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Rizky Nabawirade dari kelas Kimia B dengan NIM 130762104. Jadi pada video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana proses saya menjalankan praktikum pembuatan tape ketan hitam beserta penjelasan hasilnya untuk mata kuliah biologi umum yang dibina oleh Ibu Elsa Lisanti. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mempelajari proses fermentasi alkohol melalui pembuatan tape ketan. Dasar teori yang digunakan untuk proses pembuatan tape ketan hitam yaitu yang paling penting yaitu adalah fermentasi. Fermentasi merupakan proses produksi energi oleh sel pada kondisi anaerob atau tanpa melibatkan oksigen. Bahan utama yang digunakan pada proses fermentasi yaitu karbohidrat. Tahap pertama fermentasi adalah proses pemecahan glukosa yaitu glikolisis dan menghasilkan asam pirufat. Selanjutnya, pirufat akan mengalami reduksi dan menghasilkan produk fermentasi. Nah, tape atau tapai yang kita buat ini merupakan produk pangan fermentasi tradisional Indonesia yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar berkarbohidrat tinggi seperti beras ketan yang saya pakai atau singkong. Pada proses pembuatan tape ini kita membutuhkan ragi, yaitu ragi tape. Nah, ragi ini terdiri dari campuran berbagai macam mikroorganisme seperti kamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae, Endomycopsis burtoni, dan Candida utilis, Kapang Amylomyces rauxi, dan mikroorganisme lainnya. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada proses praktikum ini yang pertama ada panci, kedua kompor, ketiga baskom, keempat nampan, kelima tempat atau box plastik, keenam sendok atau centong, ketujuh kukusan, dan yang terakhir adalah kipas. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama ada 1 liter beras ketan yang saya gunakan yaitu beras ketan hitam, dan yang kedua ada ragi tape. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana proses praktikum yang saya jalankan.
Setelah menonton video proses praktikum yang saya jalankan tadi, agar lebih jelas tentang tahap-tahap proses pembuatan tape, saya jabarkan lebih jelas dalam metodologi. Nah, tahap-tahapnya itu yang pertama, cuci beras ketan hitam hingga bersih, lalu didiamkan hingga 1-2 jam, dan ditiriskan. Sambil menunggu beras direndam, dihancurkan dulu ragi tapenya hingga menjadi butiran-butiran yang sangat halus. Nah, setelah dihancurkan ragi tapenya, karena sudah ditunggu selama 2 jam, lalu beras ketan yang sudah direndam tadi ditiriskan, dan beras ketan hitam tersebut direbus dengan sambil diaduk agar cepat matangnya. Nah, setelah direbus sebentar, lalu ketan hitamnya dikukus hingga lebih matang atau lebih lembek. Nah, setelah matang, taruh ketan hitam di nampan yang luas dan diratakan agar ketan hitam tersebut cepat dingin. Agar lebih cepat dinginnya, sambil diratakan, dibolak-balik dan dikipas-kipasi agar ketannya cepat dingin. Nah, setelah dingin, taburkan ragi tape yang sudah dihaluskan tadi, lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah diaduk rata, masukkan ketan hitamnya ke dalam box plastik, lalu ditaburi sedikit ragi di atasnya dan tutup box plastik tersebut dengan sangat rapat. Setelah itu, hasil praktikum. Dapat lihat dari tabel, parameternya itu ada tekstur, rasa, aroma, dan juga kadar air. Sebelum diberi ragi, tekstur dari ketan hitamnya itu lengket, lembek, rasanya hambar, aromanya tidak ada aromanya, kadar airnya tidak ada air sama sekali. Nah, setelah diberi ragi, hari 0 atau setelah beberapa jam setelah diproses, teksturnya lengket dan lembek, rasanya masih hambar, aromanya masih tidak beraroma, dan kadar airnya juga masih belum ada. Pada hari ke-1, teksturnya masih lengket dan juga lembek, rasanya sudah mulai sedikit asam, aromanya berbau sedikit kecut, dan kadar airnya terdapat sedikit. Terus pada hari kedua, teksturnya menjadi lebih lembek dan sedikit lengket, rasanya sedikit kecut dan asam, dan ada rasa manis sedikit, aromanya berbau kecut. Kadar airnya terlihat ada air yang sedikit menggenang. Terus pada hari ketiga, teksturnya sangat lembek dan juga lengket, sedikit lengket, rasanya kurang manis dan ada rasa asam kecut, aromanya berbau sangat kecut dan ada bau alkohol, lalu airnya juga menggenang. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada teori di awal, fermentasi merupakan proses respirasi anaerob yang melibatkan mikroorganisme seperti algi dan bakteri untuk mengubah karbohidrat pati dan gula menjadi alkohol atau asam. Nah, didapati hasil dari pembuatan tape ini kurang manis. Hal itu disebabkan karena kemungkinan saya memberikan terlalu banyak ragi sehingga menyebabkan gula sederhana yang terkandung dalam tape semakin berkurang pada saat proses fermentasi. Hal tersebut karena gula yang ada pada tape diubah menjadi alkohol sehingga rasa manis pada tape sebagai hasilnya berkurang dan juga terasa lebih asam dan kecut. Proses yang terjadi pada fermentasi tape, yang pertama itu bahan baku glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui tahapan reaksi glikolisis. Yang kedua, asam pirufat melepaskan CO2 menjadi asetaldehida. Dan ketiga, asetaldehida direduksi oleh NADH menghasilkan etanol atau alkohol dan melepaskan NAD+. Yang terakhir, NAD+ masuk kembali ke dalam reaksi glikolisis, sementara itu asetaldehida berperan sebagai akseptor elektron. Sekian penjelasan dari saya mengenai hasil praktikum dan juga proses tentang praktikum saya mengenai pembuatan tape ketan hitam. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.